Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan Happy Church Family. Pada pagi hari ini saya beri judul kembali kepada Sang Bapa. Renungan kali ini saya ambil dari satu slide yang Bapak Gembala sampaikan mengenai anak yang hilang beberapa waktu yang lalu, di mana dalam ayat itu 1 Petrus 2 ayat yang 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pengawas jiwamu. Kita sebagai manusia seringkali kita kadang tersesat dengan hal-hal yang kita lakukan sendiri lewat pemikiran kita dan sebagainya. Kita seringkali mengalami satu kesalahan, kita seringkali juga melenceng atau melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu, tetapi kembali ayat ini kita diingatkan untuk bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa yang senantiasa menerima. Jadi poin yang pertama adalah manusia cenderung menyesatkan dirinya. Dalam kisah anak yang hilang, si bungsu ini dia tersesat karena dia mengambil keputusan yang menyesatkan dirinya. Pada saat orang bapaknya masih ada, dia minta untuk dibagi warisan dan dia pergi berfoya-foya menghabiskan harta yang dia dapat dari warisan bapaknya. Dan akhirnya si bungsu ini jatuh dalam kemiskinan. Kemiskinan yang mungkin kita semua tidak ada yang pernah ngalamin saat ini dalam keluarga Happy Church Family ini. Tetapi ya, dalam kisah itu Tuhan luar biasa, Bapak ini menjadi luar biasa karena memang akhirnya anak itu kembali. Poin yang kedua adalah Allah atau Bapak tidak pernah lelah untuk menanti. Dalam kisah ini si bapak ini selalu menunggu anak bungsunya ini, si bungsu ini kembali ke rumahnya, kembali ke bapaknya, walaupun bapak ini tahu bahwa si bungsu ini sudah melakukan kesalahan. Dan untuk budaya kita saat ini, kesalahan yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah satu kesalahan yang fatal sebenarnya, yang sangat luar biasa. Tetapi si bapak ini tetap nunggu anaknya pulang. Seperti juga Yesus yang adalah gembala yang baik, yang mencari satu domba yang hilang dan meninggalkan 99 domba lainnya. Dalam kisah Yohanes 10 ayat yang ke-11. Allah kita adalah Allah Bapa yang sangat luar biasa, yang tetap menanti apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita sudah lakukan, seberapa besar itu, tetap Bapa kita menanti kita untuk kita kembali. Poin yang berikutnya adalah kembali atau pemulihan. Berbicara pemulihan atau kembali ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kita semua, karena memang itulah Allah kita gitu. Pada saat si bungsu ini pulang, dia bukan hanya diterima oleh bapaknya, tetapi juga dipulihkan. Setiap kita pada saat kita mengambil keputusan untuk berbalik, untuk kembali, dapat dipastikan Allah Bapa kita pasti akan menerima. Dapat dipastikan bahwa
Allah Bapa kita pasti akan mengampuni. Dalam kisah si bungsu ini, pada saat si anak kembali, bapaknya memberikan jubah. Jubah ini berbicara tentang identitas. Identitas sebagai anak bapak. Pada saat dia kembali, dia diberikan cincin. Cincin juga berbicara mengenai otoritas yang Bapa berikan kepada kita sebagai anaknya. Pada saat si bungsu ini kembali, dia diberikan sepatu. Sepatu ini berbicara mengenai satu status anak, bukan status dosa atau budak. Kita dalam hidup dalam budak dosa, tetapi kita menjadi kembali kepada Bapa untuk menjadi anak-anak terang. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sadar bahwa kita ini sebagai anak Bapa yang seharusnya kembali kepada Bapa dan tetap tinggal bersama Bapa. Karena dengan kita tinggal bersama Bapa, status atau identitas atau pelabelan kita sebagai anak akan melekat dan kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Kau yang pimpin, Kau yang berkati kami Tuhan, untuk kami tetap kembali, tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.